mendengar atau gimana, atau sudah mendengar para ustaznya atau para kiainya, para guru-gurunya dalam hal ini. Maka diusahakan di sepertiga malam bangun, begitu bangun atau di jam 12 lewat jam 1 ke sana itu bangun dan mandi taubat. Mandi taubat. Kalau kita menurut kepada ilmu kedokteran dan ilmu kebatinan atau ilmu dalam bahasa kerennya tasawuf, kalau dalam ilmu kedokteran itu sejalur dan sejajar dan merupakan ada warna ungu dalam hal itu. Kalau dilihat dari ilmu kebatinan dan ilmu itu ada warna ungu, di kedokteran pun ada itu warna ungu. Maka pada waktu mandi di malam tersebut itu satu paket kesehatan buat kedokteran, dan untuk orang tasawuf itu kedamaian. Maka sehat di dalam ilmu kedokteran itu mandi tengah malam, bukan tengah malam pas lewat sedikit ya, jam 12 lewat sedikit 5 menit berapa menit, itu akan menyehatkan badan kita, bukan menjadikan rematik, bukan menjadikan sakit, tapi menyehatkan badan kita. Para kedokteran tidak akan mengatakan. Maka kalau di situ ada penyakit yang punya penyakit kemungkinan ya, darah rendah atau diabetes ya, itu obatnya adalah mandi di sepertiga malam. Jadi kadang-kadang susah maka itulah nikmat yang diberikan oleh Allah bila bangun tengah malam itu diusahakan mandi taubat. Kita ini selalu berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dosa kecil, baik itu dosa besar. Dosa kecil apalagi sering dilakukan sama kita tidak terasa oleh kita. Maka mandi taubat. Setelah mandi taubat itu mandi sebujur badannya. Saya mandi hadas besar. Kemudian setelah mandi tobat kita lakukan rangkaiannya. Satu adalah sholat sunat syukur. Sholat sunat syukur wudhu ini jarang dilakukan. Beberapa umat muslim mereka belajar syariat tapi tidak selalu melakukan sholat sunat syukur wudhu. Padahal kita itu disunatkan untuk melakukan sholat sunat syukur. Kenapa? Dalam rangkaian wudhu itu beberapa yang dilakukan, meskipun dalam Al-Quran hanya yang wajibnya saja waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian juga wa arjulakum ilal ka'bain. Namun dijabarkan dalam fikih itu menjadikan cukup banyak telinga, hidung, kemudian mulut, umur semuanya hanya sunat sebagian. Nah ini adalah merupakan akan melunturkan dosa kita. Mulut, kemudian hidung, kemudian telinga, mata, tangan, semua kaki, dengan menikmati kesyukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sunat kita wudhu, kemudian sunat syukur wudhu 2 rakaat, sunat syukur 2 rakaat. Kemudian setelah sunat syukur wudhu kita langsung sholat sunat taubat. Taubat dilakukan bukan hanya pada waktu kita udah masalah, taubat setiap hari. Setiap hari kita melakukan sholat sunat taubat. Bukan pada waktu taubat pribadi sekali esok hari melakukan lagi taubat sambal istilahnya, kata orang. Taubat sambal itu sama lagi. Maka kalau begitu kita harus sering sholat sunat taubat. Sholat sunat cepat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat taubat ini rangkaian dalam di sepertiga malam baru melaksanakan sholat hajat. Cuma kita banyak hajat kita banyak,
pengen itu saja tidak banyak. Lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah yang memberikan, yang menunaikan hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat hajat kita lakukan baru surat tahajud. Jadi surat tahajud itu sebetulnya banyak, itu dari rangkaian taubat, kemudian hajat, kemudian surat tahajud, itu rangkaian sebenarnya merupakan surat tahajud. Cuma diniatkan satu-satu sama kita. Taubat, jadi hajat, kemudian hajat, kemudian tahajud cukup 6 rakaat. Sekarang 12 rakaat. Tadi kita 6 rakaat. Tahajud 6 rakaat. 3 kali salam. Apa yang diminta? Apa yang diminta dalam surat tahajud yang 6 rakaat itu? Taubat sudah, hajat sudah, hajat tidak banyak di situ, semuanya minta kepada Allah. Jadi jangan digabung pada waktu surat tahajud. Tahajud itu khusus apa? Untuk yang bagi keluarga kita sudah keluar, yang sudah bercucu anak ke bawah, maka di situ doanya ada khusus. Allahumma bihaqqi salatit tahajjudi wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alni wa zawjati, atau kalau misalkan perempuan itu wa zawji, ya Allah jadikanlah aku, istriku, suamiku, wa auladi min ibadika sholihin, dijadikan orang-orang yang soleh. Hanya orang soleh yang bisa masuk ke, hanya orang soleh yang bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seluruh keturunan kita, apalagi yang sudah berkeluarga, suamiku, istriku, jadikan orang-orang yang soleh dan anak-anak keturunan semua, jadikan anak-anak yang soleh. Itu yang diminta oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang soleh yang bisa mendoakan ibu bapaknya. Hanya orang soleh yang dipanggil di yaumil akhir. Hanya orang soleh yang menikmati kenikmatan yang diberikan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaannya kepada Allah dijadikan orang-orang yang soleh. Ini adalah al-mu'min. Karena al-mu'min mir'atul mu'minin, itu adalah al-mu'min. Ini orang mukmin itu kacanya, mir'ahnya itu adalah orang mukmin. Mukmin kategori dalam hadis mukmin yang satu adalah mukmin, kedua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka nur itu adalah tidak akan terjadi. Tidak akan ada alam. Laulaka ma khalaq ma aflaka. Laulaka. Ini kata ya Muhammad, kalau bukan karenamu ya Muhammad, bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk, tidak akan menciptakan sealam di sini. Maka patut buat kita agar senantiasa melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini yang harus dilakukan, dan ini adalah dilakukan oleh para sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan orang-orang yang soleh. Ini yang harus kita lakukan dalam Allahumma ja'alni wa zawjati atau wa zawji, untuk istrinya belum ucapkan wa zawji, dia adalah wa auladi, anak-anak dan keturunan min ibadika sholihin wa min ibadika syakirin wa min muttaqin, orang yang selalu bersyukur, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta, bukan minta akan ya Allah minta ini dong dijadikan menjadi orang apa, seorang direktur, menjadikan seorang orang kaya. Dan waktu hajat kita minta, Nabi pada hajud itu minta kepada Allah agar
semuanya dijadikan orang-orang yang soleh. Kan orang yang soleh yang bisa mendoakan, dan orang yang sampai ya doanya kepada kita, kalau kita punya anak, hanya orang soleh yang sampai doanya kepada ibu. Tidak ada yang lain, hanya orang soleh. Kalau kita soleh padanya apa ya doa? Tidak akan sampai doa, hanya orang soleh yang sampai kepada kita. Ucapannya ini ya doanya sampai kepada kita. Ini adalah kemudian sholat tahajud kita lakukan kita sholat tasbih. Siapa yang baru pernah hari ini melakukan sholat tasbih, lakukan. Seumur hidupnya harus melaksanakan sholat tasbih minimal 1 kali. Minimal 1 kali sholat tasbih. Ini kegunaannya luar biasa sholat tasbih. Sholat tasbih itu adalah semuanya, rukunya, berdirinya, rukunya, sujudnya, tidalnya, kemudian sujud lagi, itu adalah baca tasbih pertama 15. Jadi semuanya ditotalkan 300 tasbih dibaca. 300 tasbih dibagi menjadi 2 salam, 2 rakaat 150, 2 rakaat 150. Tasbih. Berdiri 15, kemudian ruku 10, ya. Kemudian i'tidal, baca lagi tasbih itu 10, 15, 10, 10 udah 35. Kemudian sujud 10, 45. Kemudian duduk di antara 2 sujud 10, jadikan 55. Kemudian sujud lagi 65. Kemudian mau berdiri sejenak, duduk seperti di atas sujud 10, 75. Rakaat pertama 75, rakaat kedua 75. Jadi 150. Ini dilakukan oleh kita. Ini banyak, memang banyak sholat. Kalau kita yang sudah istilahnya sudah mencapai umur, apalagi yang masih muda dalam hal ini, yang sudah mencapai umur 40 ke atas, harus siap-siap untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 nanti kata sudah betul itu akan dijadikan menjadi orang kaya, dia jadi orang kaya. Ini sudah ketentuan. Al-Qur'an Kiai Bangun Jubair itu mengatakan demikian. 40 kalau sudah sampai umur 40, andai kata dia menjadikan orang maju, orang kaya, dia akan menjadi orang kaya. Andai kata orang juga menjadikan orang miskin, ya mungkin waktu itu miskin semua. Bagaimana kita mendapatkan 40? Sebagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada waktu umur 40 tahun. Maka batasan manusia 40 tahun itu akan menjadikan dia naik ke atas atau dia semakin tertinggal. Maka sudah sewajarnya 40 itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata pun tidak mencapai kenikmatan yang diberikan, bukan sudah waktunya tidak menjadi orang kaya, tapi dia sudah at least ya setidaknya sudah menjadi mendekatkan diri takut kita. Mungkin nanti di akan datang di akhirat yang kalau sudah dekat dengan Allah akan lebih baik ya. Ini sholat tasbih baru ditutup dengan witir 3 rakaat. Ya. Kalau Anda berdiri terus, misalkan sholatnya itu berdiri terakhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan, boleh sholat witirnya duduk. Selama ini kita sholat witir 3 ataupun 2-1 ya, itu berdiri. Ini dilakukan duduk. Witirnya duduk 3 rakaat langsung ya, dilakukan demikian untuk menutup semuanya rangkaian ibadah kita ya. Dari maghrib pada maghrib ya, atau mungkin dari subuh kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, rangkaian terakhir tutup witir. Witir harus dilakukan setiap hari. Penutup para sholat ya, penutup waktu sholat selesai sudah ditutup.
sudah kita dalam ini rangkaian. Kenapa? Dalam seharian kita ini harus betul-betul banyak ibadah. Jangan banyak tidur. Kalau kita seorang suami jadi dalam pekerjaan itu ibadah. Rangkaian itu adalah merupakan kewajiban sebagai seorang bapak ya, dalam hal ini untuk menaikkan tugasnya sebagai pencari nafkah. Itu kewajiban. Itu juga ibadah untuk keluarga. Dengan ibadah demikian tutup lagi nanti dengan terakhir itu menunaikan salat keluarga, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh kita setiap hari. Ngomong ibu-ibu masih sering di rumah gitu kan, suka di rumah lah gitu kan. Mereka tidak, orangnya tidak istilahnya istri yang tidak berkarir gitu kan, di rumah. Itu luar biasa. Jadi kan penopang bagi suami, penopang suami yang menjaga suami dalam hal ini kebutuhan rumah tangga. Itu adalah adanya keharmonisan dari suami dan istri sebagai penyangga rumah tangga. Kenapa saya katakan penyangga rumah tangga? Karena dia akan menjadikan suatu penopang buat suaminya. Jadi kita jangan sampai menjadikan suami kelemahannya begini ditimpa, dimarahin ini sama istri. Tapi betul-betul disangga, dijadikan sebagai bukan menjadikan kemudian dibantu oleh istri. Begitu juga suami. Itu adalah keharmonisan dalam hal hidup. Merupakan sesuatu yang diinginkan setiap suami istri, jadikan mawaddah, sakinah mawaddah warahmah. Ini yang dikatakan adalah mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah menutupi atau mengimbangi kekurangan-kekurangan suami, mengimbangi kekurangan-kekurangan istri. Sakinah mawaddah warahmah. Kami minta rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan dalam hal ini. Kita akan melakukan sekarang sholat subuh, dan sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Hajat dalam ini begitu selesai hajat, sholat hajat, langsung kita sujud dan berdoa di sekarang sujud. Minta kepada Allah, menurunkan kepada sesuatu kita, meminta ampunan kepada Allah. Terus pertama adalah istighfar, kemudian bersyukur di depan Allah, kemudian semuanya baru minta kepada Allah apa keinginan kita. Terus dengan istighfar, bersyukur, kemudian minta kepada apa keinginan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah sekalian ya, mari kita laksanakan sekarang berjamaah ya, pelaksanaannya untuk nanti kesiapan ya kan. Silahkan kami hanya menyampaikan bagaimana rangkaian dalam hal ibadah di sepertiga malam ini sudah dilakukan oleh para sufi. Jadi kami melaksanakan ini, rangkaian ini adalah kami sampaikan bukan biasa lakukan demikian sepertiga malam. Hari sholat mah kadang-kadang, tapi yang banyak orang juga muda kadang-kadang sudah karena kebanyakan waktu capean pak, capek hanya seberapa. Kita pun bilang selalu banyak alasan dan keluhan dari kita. Padahal sudah berkekuatan diberikan oleh Subhanahu wa taala. Baik, mari kita laksanakan ya. Dan kami tidak pakai jahar. Jadi dengan biasa seperti sholat zuhur ya, asar tidak dijaharkan. Untuk sholat sunat syukur wudhu, rakaat pertama membaca Al-Fatihah seperti biasa sholat biasa, kemudian suratnya adalah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua kemudian ada Al-Ikhlas. Ini surat-surat yang masyhur. Kemudian surat sunat tobat. Surat sunat tobat itu surat An-Nisa. Kalau nggak hafal balik lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau nggak hafal surat An-Nisa ya Qul ya ayyuhal kafirun.
Sama yang keduanya adalah al-ikhlas. Kemudian setelah surat taubat, surat hajat. Surat hajat ini rakaat pertama adalah al-ikhlas 11 kali. Rakaat yang kedua al-ikhlas 11 kali. Jadi setelah al-fatihah kita surat al-ikhlas 11 kali. Itu yang dilakukan dan diajarkan dalam kitab. Sebetulnya emang surat hajat itu al-ikhlas yang dibaca 11 kali. 11 kali rakaat pertama, rakaat kedua 11 kali. Jadi 2 rakaat. Kemudian setelah itu salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud rakaat pertama kalau tidak hafal surat Al-Baqarah, ya kan, boleh yang pendek-pendek saja. Mau yang kafirun dan alam nasr al-syirah boleh. Bisa seperti salat witir yang di Ramadan. Kalau ada surat yang pendek-pendek kayak itu, baca aja. Boleh, bebas bacanya. Kemudian surat tahajud kita berdoa. Kita tadi sampaikan doanya nanti sama-sama. Kemudian nanti setelah itu surat tasbih. Kita bersama-sama. Surat tasbih. Nanti saya sampaikan lagi. Bacaan gimana surat tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbihnya 15 kali, 10 ya, 10 selesai. 75. Bagaimana cara ngitungnya? Di sini bisa dihitung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 1. Aja. 2 3 4 ini 5 gitu. 15 baru ruku. Lagi begini ruku ya. 1 2 3 sampai dihitung ini aja. Tidak akan membatalkan gerak sholat. Tidak bergerak, hanya jari-jari saja bergerak. Bisa dimengerti? Oke? Azannya berapa rakaat? 6 3 kali salam. Suratannya beda-beda. Beda-beda nggak apa-apa. Jadi suratnya beda-beda nggak apa-apa. Tapi kalau hafal surat Al-Baqarah enggak. Surat Al-Baqarah yang mana, Ustaz? Kalau Ayat. tidak ada itu Ayat. ya. Yang ayat siapa? Ya, ayat kursi boleh ya. Jadi yang awal, yang akhir boleh. Baik, ada yang batal wudu? Itu mohon maaf yang Al-Baqarahnya 2 rakaat, 2 rakaatnya Al-Baqarah semua atau yang bisa? Boleh yang Al-Baqarah yang bisa, kemudian pakai surat dulu juga apa-apa yang keduanya. Lillahi ma fis samawati wal ardi kan. Jadi harus sampai selesai. Oh, kemudian yang rakaat keduanya dulu nggak apa-apa. Silakan ada yang wudu. Batal. Saya tanya, ini saya sering banget menangan kalau sholat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau masih lagi itu misalnya kagok ya? Iya, nggak apa-apa.